Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini, pekan kedua di tahun ajaran baru 2020-2021, dalam suasana COVID-19, kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar walaupun secara online. Kami ucapkan juga selamat kepada anak-anakku sekalian kelas 7 yang pada tahun ini bisa bergabung dengan keluarga besar Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok. Kami ucapkan selamat. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bertatap muka. Dalam waktu dekat kamu sekalian bisa berangkat dan bisa berkumpul di pesantren kita sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa Ustadz diberi kesempatan untuk tahun ini menyampaikan materi, yaitu pelajaran fikih. Pelajaran fikih, mungkin sudah banyak yang mendengar tentang pelajaran fikih. Di mana pelajaran fikih ini di kelas 7 ada 2 bab yang akan disampaikan. Pertama bab toharoh, yang kedua bab sholat. Mungkin ada juga yang sudah mendapatkan paket buku pelajaran, termasuk di dalamnya pelajaran fikih. Kalau yang sudah mendapatkan buku tersebut, boleh nanti ikut menyimak. Kalau yang belum mendapatkan, cukuplah mendengarkan, cukup mengikuti. Insya Allah dengan mendengarkan dan mengikuti, kalau serius, itu pun sudah memadai, cukup bagus. Apalagi yang sudah ada bukunya, silahkan nanti betul-betul disimak. Karena pelajaran fikih tahun ini di kelas 7 sudah diawali dengan pelajaran fikih yang berbahasa Arab. Pelajaran fikih berbahasa Arab. Perlu jadi catatan juga, walaupun berbahasa Arab, bukan lantas kita menjadi takut, menjadi ragu-ragu. Justru kamu harus lebih semangat. Semangat untuk belajar. Semangat untuk menggali ilmu. Akan lebih enak lagi kalau kamu sekalian nanti sudah datang ke pesantren. Tidak hanya di kelas saja kamu belajar tentang materi yang berbahasa Arab, hanya di kelas, tapi mungkin juga di lingkungan pesantren. Dimanapun kamu berada di lingkungan pesantren, kamu bisa belajar dengan bahasa Arab tersebut. Jadi sekali lagi, jangan merasa sulit, jangan takut, khawatir, ragu-ragu, tapi justru menambah semangat kamu sekalian. Kamu harus bangga hati bahwa kamu nanti insya Allah akan bisa memahami bahasa Arab dengan baik, termasuk dengan buku yang ringan ini. Bukunya ringan, hanya 2 bab yang akan kita sampaikan. Sebelum Ustadz menyampaikan materi ini, yang insya Allah nanti akan Ustadz awali dengan materi tentang toharoh, waktunya sangat sedikit, maka tidak ada salahnya karena kita baru ketemu lewat udara ini, Ustadz kenalkan, nama Ustadz adalah Abdul Manaf, ya. Abdul Manaf.
Abdul Manaf, ya. Itu sajalah, nanti perkenalan lebih jauh kalau sudah datang. Ya. Yang mengampu nanti materi fikih. Ya. Mari yang sudah ada bukunya, silakan dicoba. Mengawali dari halaman 5. Halaman 5. Ya. Ya. Halaman 5. Ya. Kalau dihitung lembaran 2, 3, ya. Lembar ke-9. Ya. Nomor halaman di bagian paling bawah di ujung kiri, ya, atau lembar ke-9. Ya. Nah, itu kan kamu lihat tulisannya saja tanpa harokat, tapi akan kita bersama-sama dengan Ustadz untuk belajar untuk bisa membaca, syukur bisa menerjemah dan bisa memahami. Ya, udah siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-madatur raisatu, itu paling atas. Al-madatu raisatu. Al-madatu raisatu. Sekalian saja ya Ustadz artikan. Artinya materi utama. Materi utama. Materi pokok. Dah ya. A dengan huruf alif, di atasnya ada hamzahnya. Alif. A. At-ta'rifu. Tulis at-ta'rifu. Ya, diharokati. At-ta'rifu. At-taharatu lughatan. At-taharatu lughatan. Toharoh, bersuci secara bahasa. An-nadhafatu wan-nazahatu. An-nadhafatu wan-nazahatu. An-nadhafatu wan-nazahatu. Proses bersih-bersih. Upaya bersih-bersih. Ya. Jadi proses bersih-bersih. Anil akdzari, dari kotoran. Ya, jadi bersuci secara bahasa adalah proses bersih-bersih dari segala jenis kotoran. Al-hisiyati, yaitu kotoran yang bisa ditangkap dengan panca indera. Ditangkap dengan panca indera. Al-hisiyati, ya. Diketahui dengan panca indera, mungkin bisa dilihat, mungkin dirasakan, mungkin bisa dicium. Al-hisiyati. Wal maknawiyati, dan yang sifatnya tidak bisa dilihat. Jadi kotoran itu ada dua, kotoran yang bisa dilihat dan kotoran yang tidak bisa dilihat. Kotoran yang bisa dirasa, kotoran yang bisa dicium, jelas, ya. Tapi juga ada yang tidak bisa dilihat dengan panca indera kita. Fal akdzarul hisiyatu, fal akdzarul hisiyatu,
Fal aqdarul hisiyatu. Adapun kotoran-kotoran yang bisa ditangkap, bisa dilihat, bisa dipahami secara langsung. Contohnya kal bauli, seperti air kencing. Ya, jadi kotoran yang tampak lihat adalah seperti air kencing. Wanahwihi, dan sejenisnya, air buang air besar, BAB. Wal ma'nawiyatu, adapun kotoran yang tidak bisa dilihat, tidak tampak, tidak kelihatan, kasyirki, seperti kesyirikan, nggak bisa dilihat. Syirik itu nggak bisa dilihat. Wa kulli khuluqin radhilin, dan setiap akhlak yang rendah, yang hina, yang jelek, ya, jadi kotoran yang sifatnya tidak bisa dilihat itu seperti kesyirikan, ya. Kotor imannya, nah, imannya kotor. Imannya tidak murni, imannya tidak bersih, tapi dia kotor. Dengan apa kesyirikannya itu? Wa kulli khuluqin radhilin, dan juga setiap akhlak yang hina, perilaku yang hina, perilaku yang rendah. Wa syar'an, dan menurut syariat, wa syar'an, dan menurut syariat, raf'ul hadathi, yaitu mengangkat hadas, wa izalatul khobathi, mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran, ya, mengangkat hadas dan menghilangkan kotoran. Nah, itu pengertian, definisi, takrif daripada thaharah. Pengertiannya seperti itu. Definisinya seperti itu. Ya, itu saja pengertiannya, definisinya saja. Ustaz tidak melanjutkan untuk mengharokati, menterjemah yang bawahnya. Ya, tapi langsung saja pada nomor B, nomor ba. Tadi pengertiannya, sekarang tentang dalilnya. Dalil dasar tentang thaharah. Nah, gitu. Dalil tentang thaharah. Apa sih kedudukan thaharah dalam Islam? Gitu. At-thaharatu wajibatun. At-thaharatu wajibatun bil kitabi wa sunnati. At-thaharatu wajibun bil kitabi wa sunnati. Thaharah itu, ya, thaharah adalah wajib. Thaharah diwajibkan. Thaharah diwajibkan.
Bil kitabi, dalam kitab, dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Toharo, bersuci itu diwajibkan. Di mana kewajibannya? Dalam Al-Quran disebutkan. Wasunati, dan dalam sunnah Rasul. Itu ya, nomor B. Dalil. Pertama, pengertian atau kedudukan toharo, ada ternyata kewajiban yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau yang dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah 222. Difirmankan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ya firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222. Ya. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, nanti kamu bisa cocokkan dengan Al-Quran. Cocok, ada apa tidak, nanti bisa kamu buka dalam Al-Qurannya. Syukur Quran terjemah akan lebih memudahkan pemahaman kamu sekalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertobat. Ini ya, kecintaan Allah pada orang yang suka bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga cinta pada orang yang suka bersuci. Ya. Jadi orang yang suka bertobat, mengakui kesalahan, tidak mau mengulangi lagi, dan orang yang suka bersuci di sini termasuk adalah berwudu, Allah itu sangat cinta. Ini Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasul. Dibuka yang ada bukunya halaman 6. Ya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngan ngaliyin, ya, Ustaz perlambat, perpelan, ngan ngaliyin anin nabiyyin an aliyin an nabiyyin sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Ustaz ulang, ngan ngaliyin ngan nabiyyin sallallahu alaihi wasallam qala miftahus sholati at-tuhuru. Kalau disambung, miftahus sholatit tuhuru wa tahrimuha takbiru. Dipisah, wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Ya. Miftahus sholati tuhuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu. Rawahut Turmudzi. Ya. Artinya sekilas saja ya, Bapak. Miftahus sholat, kuncinya sholat, at-tuhuru, bersuci. Nah ini kembali lagi. Jadi orang yang akan sholat harus dibuka dengan bersuci, berwudu. Maka di sini kedudukan wudu sangat penting.
Maka harus kita pelajari tentang wudhu ya, karena sahnya sholat juga diawali dari wudhunya. Sebab wudhu sebagai kunci pembuka sholat. Wa tahrimuhat takbiru, dan diharamkan orang yang sudah mengawali sholatnya diharamkan. Wa tahrimuha, diharamkan baginya at-takbiru, setelah takbir. Diharamkan apa? Berbicara. Diharamkan apa? Bergerak berlebihan. Diharamkan apa? Mungkin para santri, anak-anak main-main, cerita atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Haram. Wa tahliluhat taslimu, dan dihalalkan kembali, diperbolehkannya kembali at-taslimu setelah salam. Dibolehkan mungkin bercerita tentang hal-hal yang bermanfaat, dibolehkan mungkin bergerak sesuatu yang gerakan yang baik juga, atau kepentingan-kepentingan lain. Wa tahliluha, maka dihalalkan sudah at-taslimu karena sudah salam. Begitu ya. Jadi ini sekilas saja Ustadz menggunakan waktu ini. Jadi kamu nanti pelajari dari apa yang sudah kita harokati dan sudah apa yang Ustadz terjemahkan, yaitu 3 baris di atas, 4 baris di atas, terus 4 baris juga di bawah. Insya Allah nanti akan Ustadz berikan soal juga, ya, 3 poin soal, ya. Tapi ya pilihan ganda, tenang saja ya. Jadi kalau Ustadz tadi pesan, maka ikuti dengan baik, karena semua pelajaran pun akan diakhiri dengan memberikan soal-soal. Ya, jadi kamu harus lebih semangat belajar, ya, jangan suka males, ya, walaupun tidak kelihatan, tidak tampak, tapi semangat harus ada, ya, niat yang sungguh-sungguh. Semuanya itu karena dalam rangka ibadah kita pada Allah. Demikian Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?